Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazila Ghazani Zarfa dari kelas 4A. Ingin menjelaskan sedikit sejarah tentang peradaban dinasti Umayyah. Bani Umayyah atau dinasti Umayyah atau kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhu yang memerintah dari 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol sebagai kekhalifahan Cordoba. Didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia adalah gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Selama ia menjabat sebagai gubernur, ia telah membentuk kekuatan militer yang dapat memperkuat posisinya di masa-masa yang akan mendatang. Ia juga tidak segan-segan menghamburkan harta dan kekayaannya untuk merekrut tentara bayaran yang mayoritasnya adalah keluarganya sendiri. Bahkan, pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, ia mengusulkan untuk mendirikan angkatan laut, tetapi Umar bin Khattab menolaknya dan angkatan lautnya berhasil didirikan ketika masa pemerintahan Utsman bin Affan. Bani Umayyah adalah sebuah nama yang diadopsi dari nama salah seorang tokoh kabilah Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu Umayyah bin Abdul Al-Syam bin Abdul Manaf bin Qusay al-Quraisy al-Amawi bin al-Amawi. Dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Al-Syam yang merupakan pembangun dinasti Umayyah dan juga khalifah pertama yang memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib, sebagian umat Islam membuat Hasan, salah seorang anak Ali, untuk menjadi seorang khalifah. Namun, jabatan tersebut tidak berlangsung lama karena Hasan tidak mau melanjutkan konflik dengan Bani Umayyah atau Muawiyah. Ia melakukan perdamaian dengan Muawiyah dan menyerahkan posisinya kepada Bani Umayyah. Dengan demikian, Muawiyah menjadi penguasa tunggal masyarakat Muslim ketika itu. Sedangkan keluarga Hasan hidup mengasingkan diri sebagai orang biasa. Namun Umayyah terus memburunya hingga akhirnya Hasan harus meninggal karena diracun. Muawiyah bermaksud mencontoh sistem monarki yang terdapat di Persia dan Bizantium. Dia tetap menggunakan istilah khalifah pada kepemimpinannya. Namun, ia memberikan interpretasi baru untuk mengagungkan jabatan tersebut. Ia menyebutnya khalifatullah dalam pengertian pengertiannya itu penguasa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran yaitu Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan yang baru, yaitu Khawarij, yang keluar dari barisan Ali. Umat Islam menjadi terpecah menjadi 3 golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali harus terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij, dan dengan demikian berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan mulai kekuasaan Bani Umayyah dalam semangat politik Islam. Kekuasaan Bani Umayyah berbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis, lalu berubah menjadi monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun. Hal ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya, yaitu Yazid. Peristiwa Hakim berdasarkan sejarah yang kita pelajari ialah berlaku perebutan kekuasaan antara Ali dan Muawiyah yang membawa mereka ke meja perundingan. Perundingan antara mereka berdua telah diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari bagi pihak Ali dan Amr bin al-Ash bagi pihak Muawiyah. Kedua-dua perunding tersebut juga telah setuju untuk memecat Ali dan Muawiyah. Latar belakang lahir dinasti Umayyah ialah dalam kondisi dan situasi di tengah-tengah terjadinya pertentangan politik antara golongan, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Jamiyah, dan golongan Zubair. Dari pertentangan politik antar golongan itu, kelompok Bani Umayyah yang dipelopori oleh Muawiyah muncul sebagai pemenangnya, yang selanjutnya berdirilah pemerintahan Daulat Bani Umayyah.
Corak politik suatu negara umumnya akan dipengaruhi oleh latar belakang berdirinya negara yang bersangkutan dan dipengaruhi oleh situasi saat berdirinya negara tersebut. Daulat Bani Umayyah yang lahir dikelilingi oleh musuh-musuhnya dari berbagai golongan, maka kebijaksanaan politiknya menggunakan pendekatan keamanan atau militer agar kekuasaannya menjadi korban dan berwibawa. Muawiyah bin Abi Sufyan sudah terkenal sifat dan tipu muslihatnya licik. Dia adalah kepala angkatan perang yang mula-mula mengatur angkatan laut dan ia pernah dijadikan sebagai Amir al-Bahar. Ia mempunyai sifat panjang akal, cerdik, cendekia, dan juga bijaksana. Luas ilmu dan siasatnya terutama dalam urusan dunia. Ia juga pandai mengatur pekerjaan dan ahli hikmah. Muawiyah bin Abi Sufyan dalam membangun Bani Umayyah menggunakan politik tipu daya. Meskipun pekerjaan itu bertentangan dengan ajaran Islam, ia tidak gentar melakukan kejahatan. Asal maksud dan tujuannya tercapai, Abu Sufyan ini baru memeluk Islam dan tunduk kepada Nabi Muhammad SAW saat Fatu Makkah. Meskipun begitu, Nabi Muhammad SAW tetap memerankan Abu Sufyan sebagai pemimpin Makkah. Pada saat itu, ketika seluruh penduduk Makkah merasa ketakutan, Nabi Muhammad SAW berkata bahwa barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka ia akan selamat. Artinya bahwa keberadaan Abu Sufyan adalah tetap pemimpin Makkah. Meskipun dia tunduk kepada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, pada masa kepemimpinan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah tidak lagi sebagai pemimpin bangsa Arab. Pada saat itu, kepemimpinan Islam dan bangsa Arab tidak memperhatikan asal-usul kabilah dan kesukuan. Proses rekrutmen pemimpin didasarkan pada kemampuan dan kecakapan. Meskipun Utsman bin Affan adalah dari keluarga Bani Umayyah, tapi ia tidak pernah mengatasnamakan dirinya sebagai Bani Umayyah. Begitu juga Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur Syria adalah karena kecakapannya. Ambisi Bani Umayyah untuk memimpin kembali muncul ketika mereka sudah mendapatkan kekuatan besar. Dengan berbagai upaya, mereka menyusun kekuatan dan merebut kekhalifahan umat Islam. Usaha ini akhirnya berhasil setelah Hasan bin Ali mengundurkan diri dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang dikenal dengan istilah Amul Jamaah. Selanjutnya itu adalah masa keemasan dari dinasti Umayyah. Kemajuan Islam di masa Daulah Umayyah ini meliputi berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam, dan juga seni dan budaya. Yang pertama itu ada di bidang politik. Kekuasaan Bani Umayyah yang berumur kurang dari 90 tahun, ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus. Tempat ini berkuasa menjadi gubernur sebelumnya. Khalifah-khalifah besar dinasti Bani Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, itu masa pemerintahannya dari 661 sampai 680 Masehi. Kemudian ada Abdul Malik bin Marwan, pemerintahan itu dari 685 sampai 705 Masehi. Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu 705 sampai 715 Masehi. Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi, dan Hisham bin Abdul Malik yaitu 724 sampai 743 Masehi. Ekspansi yang terhenti pada masa Utsman dan Ali dilanjutkan oleh dinasti ini. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan di sebelah timur. Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan-angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilakukan oleh Abdul Malik. Dia mengirim tentaranya menyeberangi Sungai Oxus dan berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fergana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balochistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Al-Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia pada masa pemerintahannya. Pada masa pemerintahan Al-Walid ini berlangsung kurang lebih 10 tahun. Tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu dari tahun 711 Masehi.
Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad memimpin pasukan Islam dengan pasukannya menyeberangi laut yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat dikalahkan, dengan demikian Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pyrenees. Serangan ini dipimpin oleh Abdul Ar-Rahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Ia mulai menyerang Bordeaux, Poitiers, dan dari sana dia menyerang Tours. Namun peperangan yang terjadi di luar kota Tours, Al-Ghafiqi harus terbunuh dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Bani Umayyah ini benar-benar sangat luas. Daerah-daerah ini meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, lalu daerah yang sekarang ini kita sebut sebagai Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Untuk di bidang ekonomi, Bani Umayyah ini banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah sendiri mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dan peralatannya di sepanjang jalan. Ia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim atau qadi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Abdul Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan, memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi Islam, dan juga keberhasilan Khalifah Abdul Malik diikuti oleh putranya Al-Walid bin Abdul Malik, seorang yang berkemampuan keras dan berkemampuan melaksanakan pembangunan. Ia membangun panti-panti untuk orang cacat. Semua personel yang terlibat dalam kegiatan yang humanis ini digaji oleh negara secara tetap. Selanjutnya ada di bidang sosial. Masa pemerintahan Bani Umayyah itu terkenal dengan suatu era agresif, di mana perhatian tertumpuk kepada usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman Khulafa Ar-Rasyidin terakhir. Hanya dalam jangka waktu 90 tahun, banyak bangsa di penjuru empat mata angin beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam yang meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Suriah, Palestina separuh dan daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negeri-negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan yang termasuk Soviet Rusia. Selanjutnya ada di bidang ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Ibu kota Daulah Umayyah pindah ke Damaskus, suatu kota di negeri Syam yang telah penuh dengan peninggalan kebudayaan maju sebelumnya. Daerah kekuasaannya selain yang diwariskan oleh Khulafa Ar-Rasyidin, telah pula menguasai Andalus, Afrika Utara, Syam, Irak, Iran, Khorasan, terus ke timur sampai ke benteng Tiongkok. Dalam daerah kekuasaannya terdapat kota-kota pusat kebudayaan seperti Yunani, Iskandaria, Antioquia, Haran, Yunde, Safur yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan beragama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Di antara mereka ada yang mendapat jabatan tinggi di istana khalifah, ada yang menjadi dokter pribadi, bendaharawan, atau wazir, sehingga kehadiran mereka sedikit banyak mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Di antaranya yang paling spektakuler adalah bertambahnya pemeluk agama Islam secara cepat dan meluas. Semakin banyaknya jumlah kaum muslimin ini terkait erat dengan makin luasnya wilayah pemerintahan Islam pada waktu itu. Pemerintah memang tidak memaksakan penduduk setempat untuk masuk Islam, melainkan mereka sendiri yang dengan rela hati tertarik masuk Islam. Akibat dari banyaknya orang masuk agama Islam tersebut, maka pemerintah dengan gencar membuat program pembangunan masjid di berbagai tempat sebagai pusat kegiatan kaum muslimin. Pada masa Khalifah Abdul Malik, masjid-masjid didirikan di berbagai kota besar. Selain itu, beliau juga memperbaiki kembali 3 masjid utama umat Islam, yaitu Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidil Aqsa yang ada di
Yerusalem dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Al-Walid, khalifah setelah Abdul Malik yang ahli arsitektur, mengembangkan masjid sebagai sebuah bangunan yang indah. Menara masjid yang sekarang ada di mana-mana itu pada mulanya merupakan gagasan Al-Walid ini. Perhatian pada masjid ini juga dilakukan oleh khalifah-khalifah Bani Umayyah setelahnya. Perkembangan lain yang menggembirakan adalah makin meluasnya pendidikan agama Islam. Selanjutnya ada di bidang seni dan budaya. Bidang seni dan budaya pada masa itu juga memiliki perkembangan yang sangat maju karena ajaran Islam lahir untuk menghapuskan perbuatan syirik yang menyembah berhala. Maka seni patung dan seni lukis binatang maupun lukis manusia tidak berkembang. Akan tetapi seni kaligrafi, seni sastra, seni suara, seni bangunan, dan seni ukir berkembang cukup baik. Di masa ini sudah banyak bangunan bergaya kombinasi seperti kombinasi Romawi Arab maupun Persia Arab. Apalagi bangsa Romawi dan Persia sudah memiliki tradisi berkesenian yang tinggi. Contoh dari perkembangan seni bangunan ini antara lain adalah berdirinya Masjid Damaskus yang dindingnya penuh dengan ukiran halus dan dihiasi dengan aneka warna-warni batu-batuan yang sangat indah. Perlu diketahui bahwa untuk membangun masjid ini, Khalifah Walid mendatangkan 12.000 orang ahli bangunan dari Romawi. Tetapi di antara kemajuan-kemajuan yang terjadi pada masa Daulah Bani Umayyah tersebut, prestasi yang paling penting dan berpengaruh hingga zaman sekarang adalah luasnya wilayah Islam. Dengan wilayah yang sedemikian luas itu, ajaran Islam menjadi cepat dikenal oleh bangsa-bangsa lain, tidak hanya di bangsa Arab saja. Selanjutnya ada faktor-faktor kemunduran dari dinasti Umayyah. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian pada masa itu berubah menjadi kacau. Dengan latar belakang dan kepentingan etnis politis, masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik ini. Cenderung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Kerusuhan terus berlanjut hingga masa pemerintahan khalifah berikutnya, yaitu Hisham bin Abdul Malik. Bahkan pada masa ini muncul satu kekuatan baru di kemudian hari menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang didukung oleh golongan Mawali. Walaupun sebenarnya Hisham bin Abdul Malik adalah seorang khalifah yang kuat dan terampil, akan tetapi karena gerakan oposisi ini semakin kuat sehingga tidak berhasil dipadamkannya. Setelah sekian lama mengalami masa-masa kemunduran, akhirnya dinasti Bani Umayyah benar-benar mengalami kehancuran atau keruntuhan. Keruntuhan ini terjadi pada masa pemerintahan Marwan bin Muhammad setelah memerintah kurang lebih 6 tahun, yaitu 744 sampai 750 Masehi. Keruntuhan dinasti Bani Umayyah ditandai dengan kekalahan Marwan bin Muhammad dalam pertempuran Zabhulu melawan pasukan Abu Muslim Al-Khurasani pada tahun 748 Masehi. Pada peristiwa itu terjadi pembersihan etnis terhadap anggota keluarga Bani Umayyah. Selain itu, pasukan Marwan bin Muhammad yang ditawan itu langsung dibunuh. Sementara yang tersisa dan masih hidup terus dikejar dan kemudian dibunuh juga. Bahkan Marwan bin Muhammad yang sempat melarikan diri dapat ditangkap dan kemudian dibunuh oleh pasukan Abu Muslim Al-Khurasani. Pertikaian dan pembunuhan ini menimbulkan kekacauan sosial dan politik, sehingga negara menjadi tidak aman dan masyarakat yang pernah merasa tersisih bersatu dengan kelompok Abu Muslim dan Abdul Abbas. Bergabungnya masyarakat untuk mengalahkan kekuatan Bani Umayyah menandai berakhirnya masa-masa kejayaan Bani Umayyah, sehingga sekitar tahun 750 Masehi Bani Umayyah tumbang. Selain itu, dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyaknya persoalan yang dihadapi oleh penguasa dinasti ini. Sekian penjelasan tentang peradaban Bani Umayyah dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.